Sebaiknya tonton terus video ini sampai selesai biar tidak gagal paham. Kami persilakan. Satu, izin mereka bisa menjadi agen perumas di Pertamina, bisa menjadi agen gas, bisa menjadi agen pupuk, bisa menjadi mitra komersial perbankan, apalagi yang di desa-desa. Ini tugas kita bersama, Pak. Dari awal Pak Bambang saya sudah kasih tahu dulu. Lantas bagaimana pengendalian inflasi? Kita sudah memahami bagaimana karakter masyarakat Sumatera Selatan yang sedikit Pak Riki dari pejabat sebelumnya lagi kita untuk inflasi ini bersama BPS dan teman-teman merubah mindset. Jadi bukan hanya mengatur supply demand, bukan itu saja, tapi bagaimana kita merubah mindset dari konsumen menjadi produsen, dari konsumtif menjadi produktif, agar mereka ada kemandirian. Jadi Pak Yuda, kita sudah diagnosa ini di Sumsel ini Pak, penyakit inflasi itu di psikologi, karena nggak ada alasan kalau hanya masalah sayur mayur, beras itu membuat gejolak harga, sangat nggak beralasan kalau di Sumsel ini, karena semua bisa tumbuh dengan baik, bisa tumbuh dengan subur. Maka BI punya peran yang cukup besar di dalam membantu kami, pemerintah daerah sampai kabupaten kota, agar meningkatkan ketersediaan ini dengan GSMP. Jadi kita punya program GSMP Pak, dan ini sudah masuk beberapa kali di Indonesia Government Award, di Inovasi Government Award ini, IGA, ini sudah berulang-ulang, artinya sudah diakui Pak dalam inovasi ini, bahwa GSMP ini punya daya dukung yang besar terhadap pengendalian inflasi.
bulan di sini sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Dengan pengalaman beliau yang sudah sangat banyak, ya, kapasitas beliau yang sangat mumpuni. Beliau ini doktor, Pak Gubernur, doktor dari Jepang. Di awal-awal karirnya banyak di kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, tapi kemudian juga sudah menjadi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo, di Bandung juga sebagai salah satu direktur, dan juga terakhir adalah di Direktur Komunikasi. Jadi insya Allah dengan pengalaman beliau bisa meneruskan legacy dari Pak Riki dengan baik di Sumatera Selatan ini. Nah, pada kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Bapak Riki Ghazali atas dedikasinya selama menjabat sebagai Kepala Perwakilan di Sumatera Selatan ini. Dan tidak lupa tentu saja selamat kepada Pak Riki Ghazali yang telah diberi amanah menjadi anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia yang baru. Lompatannya luar biasa ya Pak Gubernur. Jadi sampai dulu Pak Gubernur, dan insya Allah nanti dilantik pada hari Senin ya. Kalau insya Allah tidak, dan semua berjalan lancar, hari Senin ini tanggal 11 Agustus beliau akan dilantik menjadi anggota Dewan Gubernur baru. Jadi anggota Dewan Gubernur nomor 6 Pak. Jadi yang paling kunci itu nomor 6. Nah begitu Pak Riki nomor 6, saya naik dari 4 ke 3. Jadi berdasarkan senioritas sebenarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, memang estafet kepemimpinan di Bank Indonesia ini adalah proses pengayaan leadership dari Bank Indonesia. Dan ini merupakan strategi organisasi untuk menghadirkan perspektif baru di dalam menghadapi tantangan yang dihadapi di wilayah tersebut, ya, termasuk juga imbas dari tantangan yang berasal dari global, dari ekonomi domestik dan sebagainya. Kita tahu di global kita sedang menyaksikan perubahan struktur ekonomi, politik dan juga perdagangan global yang belum pernah kita alami mungkin sejak Perang Dunia Kedua. Ya, kebijakan Trump ini adalah sesuatu yang baru bagi dunia. Ya, dan dulunya kalau perdagangan itu kesepakatannya melalui World Trade Organization WTO. Ya. Sekarang ini lebih banyak bilateral, Indonesia dengan Amerika, semua dengan Amerika, kemudian Indonesia dengan Eropa dan seterusnya. Lebih banyak bilateral. Di perubahan strategi pembangunan dari pemerintah baru. Udah angka yang cukup tinggi, di 84%. Terus saya nggak salah informasi. Kesadaran akan transaksi non tunai ini semakin tinggi. Maka dibutuhkanlah alat-alatnya seperti penyediaan transaksi keuangan yang di desa-desa itu, jangan nyebut merek ya, yang link-link itu kan. Iya, Pak. Terus yang paling praktis itu ATM kan. Nah, penyebaran ATM ini yang saya harapkan bisa masuk ke desa-desa yang di pinggir, apalagi koperasi ini Pak. Nggak berjalan, butuh transaksi non tunai ini Pak. Nah, itu yang saya ingatkan, ayo yuk kita bantu, karena beberapa perbankan kan sudah punya satelit sendiri. Jadi nggak tergantung sama provider GSM internetnya jadi bisa pakai satelit sendiri. Jadi harapan kita penyebarannya itu diperluas.
jelas. Yang kedua, bagaimana kita membimbing mungkin BI lah menyelenggarakan, mungkin menginisiasi sejenis diklat singkat lah untuk manajemen koperasi ini. Itu harus diinisiasi. Nah itu Pak, bersama dengan pemerintah daerah menginisiasi bimbingan diklat singkat lah. Pendidikan latihan singkat untuk manajemen koperasinya Pak. Nah itu yang penting. Ini kan belum digagas orang siapapun Pak. Ya Pak, siap. Maka saya minta, saya nggak mau ada masalah kan, karena tidak paham terhadap manajemen. Ini yang kita harapkan kerjasama dengan BI. Terus ini masalah jaga inflasi kan, Sel ini kan inflasinya sangat terkendali, bukan hanya sekedar pertumbuhan ekonomi tadi udah disampaikan Pak Deputi, udah di atas nasional. Artinya ini yang perlu kita jaga. Bagaimana inflasi ini terus menjadi number one terus. Ini sudah nomor 1 terus Pak, dapat penghargaan terus. Saya pikir itu. Makasih ya. Saya harus lihat data. ATM itu kan penyediaan uang. Sebenarnya masyarakat itu bisa langsung datang ke bank atau kantor-kantor kas bank. Mungkin mereka perbankan juga memandang dengan adanya penggunaan kris, penggunaan ATM itu semakin dievaluasi oleh mereka. Mungkin seperti itu. Tapi ini akan kita lihat nanti bersama perbankan ini. Akan mereka bicarakan itu. Ya, evaluasi. Karena penyebaran virus kita sudah hampir ini ya Pak? Iya kan sudah sampai ke daerah-daerah, sehingga mungkin itu juga biasanya perbankan itu mengevaluasi keberadaan ATM, karena ATM itu ada biayanya apa aja, maintenance dari mesinnya sendiri, kemudian orang yang kemudian mengisi uangnya itu kan perlu juga, belum lagi tempatnya seperti itu. Biasanya mereka ada perhitungannya. Kami harus diskusi dengan kawan-kawan perbankan berapa banyak dan apakah memang ada apa namanya tadi jumlahnya masih kurang. Seperti itu. Akan dievaluasi Pak ya, akan koordinasi. Kami akan koordinasi informasi yang kami terima ini kan soalnya baru ya. Ya padahal kan sekarang kan sudah bukan musim ATM lagi tuh Pak. Sudah ke ini tadi. Apakah kiris. Itu konsekuensi masyarakat banyak menggunakan kris, memandang mereka udah nggak perlu ngambil uang lagi. Mungkin ya, ini masih kemungkinannya masih akan kita lihat. Tapi bahwa ATM itu kan salah satu bentuk pelayanan perbankan kepada masyarakat untuk mereka menarik dana. Mereka bisa datang ke kantor kas media bank, tapi dengan perkembangan digital teknologi itu kan apakah kemudian masyarakat menggunakan, mereka biasa punya datanya seperti itu. Biasanya perbankan itu yang kemudian sama perbankan pastinya mereka lakukan evaluasi perbankannya seperti itu. Pak, kita kan baru nih apa namanya yang pertama yang akan kita lakukan di BI Sumatera Selatan dan misi kedepannya seperti apa? Misi kedepannya seperti yang tadi Pak Yuda bilang bahwa yang baik-baik dan Pak Gubernur juga bilang yang baik-baik kita teruskan. Kemudian kita akan lihat hal-hal apa seperti barusan Bapak Gubernur dengan program Asta Cita bahwa ada pengembangan koperasi Desa Merah Putih kan. Ini kan perlu kayak bimbingan teknis ya kan, kemampuan mereka di dalam memanage kan itu perlu dikasih pelatihan. Di sini mungkin nanti Bank Indonesia juga bisa bersinergi bekerja sama. Kalau apalagi kalau mereka punya kegiatan-kegiatan kelompok-kelompok, koperasi itu kan kelompok ya kan. Nah ini kalau mereka udah punya kelompok usaha, nah itu biasanya kami ada ruang untuk melakukan kerjasama sinergi, memberi pelatihan kepada UMKM, pada kelompok-kelompok termasuk kepada koperasi. Seperti itu. Yang pertama
yang akan kita lakukan? Pertama yang kita lakukan ya pastinya tadi pertumbuhan ekonomi sudah tercapai. Pertama inflasi, karena inflasi tugas utama BI itu akan kita jaga pada kisaran. Yang kedua, bagaimana menjaga pertumbuhan dan mendorong pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Caranya bagaimana? Yang sudah ada bagus kita akan akselerasi, sekaligus kita mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Apa aja sumber pertumbuhan ekonomi baru? Bisa dari UMKM, bisa dari tadi pesantren ekonomi keuangan syariah, pemanfaatan lahan kosong, itu kan sekarang banyak dilakukan oleh program-program pemerintah. Itu yang kita akan, kami nggak akan sendiri, kami pasti bersama instansi vertikal, bersama perbankan dan stakeholder terkait. Karena masing-masing punya, ada yang memang mereka ada butuh izin ekspor, ya kita kembangkan ekspornya. Ketika ekspornya jalan, dia kan butuh tambahan ini, tambahan supply, tambahan produksi dia butuh lagi orang-orang baru lagi, kelompok lagi kan. Nah ini kemudian bisa dikembangkan lagi, seperti itu. Pak, ini kan lagi ramai juga Pak untuk penarikan uang di rekening Pak terkait penarikan apa? Uang di rekening terkait PPATK itu sendiri seperti apa? Oh, itu kan PPATK ya, dan sudah di ini kan sama Pak Presiden ya, sudah selesai kan? Ya kan? Sebenarnya kan rekening normal sesuatu yang biasa ketika sekian lama nggak di ini sama bank kan dinonaktifkan seperti itu. Ini kan ada kekhawatiran juga Pak di masyarakat untuk selain itu masyarakat banyak yang menarik uangnya sendiri. Itu kan sudah diselesaikan sama Pak Presiden langsung kan, ya kan? Saya rasa sudah jelas jawabannya. Artinya kan sekarang udah dibuka semua kan. Ada himbauan mungkin Pak kepada masyarakatnya sendiri untuk penarikan. Ini kan masih banyak tuh masyarakat yang menarik tabungannya dari bank sendiri. Masyarakat nggak perlu khawatir karena sepanjang dananya memang ada dan mereka kemudian datang ke bank, itu bisa kok sama mereka diurus lagi. Jadi nggak usah ada penarikan dana besar-besar, nggak perlu. Itu tolong bantu ya, ingatin masyarakat nggak perlu seperti itu gitu. Pokoknya itu kan, aman tabungannya Pak? Insya Allah aman. Nah, kan dijamin juga kan sama LPS.